Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini, Mbak? Injil Lukas ditulis. Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Maulid itu hari ini. 750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemberitaan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukungnya sekarang konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari pendeta Ezra Soru ini. Jadi pendeta Ezra Soru ini mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini merupakan nubuatan tentang Yesus. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah ada cerita tentang Yesus itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi perlu digarisbawahi di ayat ini adalah sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Ini kan pakai kata telah. Berarti kalau dia pakai kata telah lahir, dia ini sudah lahir baru ada ayat ini. Tapi kalau seandainya ayat ini mengatakan sebab seorang anak akan lahir, ini baru namanya nubuatan atau suatu saat nanti. Ini namanya nubuatan. Tapi kalau telah lahir, ini bukan nubuatan. Ini sudah ada Yesusnya, baru turun ayat ini. Nah, jadi kalau di dalam ayat Alkitab itu nggak ada kata Tuhan disebut Yesus itu, yaitu Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, Theos itu adalah Tuhan, Kurios itu adalah Tuhan. Tapi Yesus di dalam Alkitab bahasa aslinya itu disebut bukan Theos tapi Kurios, berarti Tuhan. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, dari Kurios ini berubah menjadi Theos, dari Tuhan berubah menjadi Tuhan. Inilah kecanggihan Alkitab Indonesia, merubah kitab sucinya, merubah firman Tuhannya. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Salam Bapak Pendeta Ezra, saya Yusak Jemaat Kota Kupang. Pak, saya pernah menonton video di YouTube milik Dr. Zakir Naik dan seorang biarawati Katolik Irene Handono yang menjadi mualaf. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325. Apakah itu betul, Bapak? Mohon petunjuk ayat Alkitabnya kalau ada. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325. Mengapa disebut 325? Karena tahun 325 itu ada konsili Nisea. Nah, tudingan model begini itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang anti keilahian Yesus. Misalnya adalah orang Islam seperti Zakir Naik, ya. Terus itu mualaf dari Katolik itu yang namanya Irene Handono, itu sama, ya. Terus Saksi Yehova, terus Unitarian, semua pakai argumentasi Yesus baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada konsili Nisea. Nah, ini kan gampang sekali dibantah. Gampang sekali dibantah bagaimana? Kalau ada data bahwa Yesus itu sudah Tuhan sebelum 325, gugur sudah argumentasi mereka. Sekarang tunjukkan Lukas pasal 2. Lukas ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kapan ini, Mbak? Injil Lukas ditulis. Yesus waktu lahir abad pertama saja sudah disebut Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana baru tahun 325? Kita tahan sejenak penjelasan pendeta Ezra Soru tentang Lukas 2 ayat 11. Jadi di sini ada Alkitab pada tahun 1668, kemudian ada Alkitab pada tahun 1677, dan ada Alkitab di 1733. Jadi di sini bisa kita perhatikan bagaimana di tahun 1668 di sini yang ada Kristo Tuhan itu, berarti dia itu masih menggunakan kata kurios karena Tuhan. Bisa kita lihat di 1677 di sini itu yang dia Kristus Tuhan, berarti masih menggunakan kata kurios berarti Tuhan. Tapi di 1733 ini di sini berubah drastis. Dari kurios menjadi Theos, karena dari Tuhan menjadi Tuhan. Ya, ini di sini Maha Tuhan. Tapi di bawahnya kan tidak ada, hanya menggunakan kata kurios yaitu Tuhan. Tapi di atas kenapa bisa menggunakan kata Theos? Jadi kalau pendeta Ezra Soru mengatakan Yesus itu begitu lahir sudah disebut Tuhan, itu kebohongan pendeta Ezra Soru. Karena dalam versi bahasa aslinya Yesus itu tidak disebut Tuhan tapi Tuhan. Itu menggunakan kata kurios, bukan menggunakan kata Theos. Jadi kepada teman-teman kita dengarkan bagaimana nubuatan yang dibuat pendeta Ezra Soru untuk Yesus. Maulid itu hari ini.
750 tahun sebelum dia dilahirkan pun dia sudah disebut sebagai Allah. Tunjukkan Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini membuat tentang Yesus. Seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemberitaan ada di atas bahunya, namanya disebut oleh orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus itu sudah disebut Allah yang perkasa. Di mana? Oleh Yesaya. Ini nubuatan. Yesaya hidup kapan? Yesaya hidup 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelum Yesus lahir, dia yang akan lahir sudah disebut Allah yang perkasa. Bagaimana tahun 325? Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Pak Pendeta Esra Soru di Yesaya 9 ayat 6 ini. Jadi Pak Pendeta Esra Soru mengatakan 750 tahun sebelum Yesus lahir sudah ada nubuatan bahwa Yesus itu sudah disebut Tuhan. Jadi inilah kebohongan dari Pak Pendeta Esra Soru. Bukan berarti saya itu benci kepada Pak Pendeta Esra Soru. Jadi bisa kita perhatikan bagaimana dengan ayatnya, sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita. Jadi kan di sini sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita. Berarti sudah lahir baru ada ayat ini. Tapi kalau seandainya ayat ini menceritakan sesungguhnya seorang anak suatu saat nanti akan lahir bagi kita. Dia pakai suatu saat nanti akan lahir bagi kita. Ini baru namanya nubuatan atau nanti akan lahir bagi kita. Ini baru namanya nubuatan. Tapi kalau dituliskan seorang anak telah lahir, dia pakai kata telah, ini bukan nubuatan. Karena kalau telah itu yang sudah terjadi, bukan yang sebelum terjadi. Jadi kalau masalah kata Tuhan di dalam Alkitab ini, Yesus itu disebut Tuhan, tidak ada. Dalam bahasa aslinya, Yesus itu disebut Tuhan, yaitu menggunakan kata kurios. Kalau Tuhan itu menggunakan kata theos. Kenapa Alkitab Indonesia ini merubah dari kata theos menjadi kurios? Ini kan menjadi yang permasalahan ini. Apakah hanya sekedar menghibur jemaah untuk mendapatkan rupiah? Jadi ini kan perlu diperjelaskan. Sebab tidak bisa kita larikan dari kata Tuhan menjadi Tuhan, atau dari Tuhan ini menjadi kata Tuhan. Itu tidak bisa. Dia memiliki makna masing-masing. Jadi kalau kalimatnya itu atau kata-katanya harus kita perhatikan. Jangan hanya membawa lari, nggak tanggung jawab. Kok bisa berubah dari theos ini menjadi kurios, dari kurios menjadi theos? Ini kan menjadi permasalahan ini. Berarti orang pun kalau bersama majikannya ya Tuhan, sama juga ya Tuhan. Berarti dia ini kan memiliki Tuhan juga di tempat lain, karena dia majikannya itu Tuhan. Dari theos ini bisa menjadi kurios, dari kurios bisa menjadi theos. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.